Halo teman-teman, rasanya sudah lama ya kita nggak ketemu di channel ini, apalagi membahas hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Nah, kebetulan sekarang aku dapat bahan yang cukup menarik nih untuk kita bahas bareng-bareng. Pasti beberapa hari belakangan ini teman-teman mendengar atau membaca setidaknya di media soal kasus terapi yang tidak sesuai dengan kaidah ini. Kasus ini muncul dari seorang yang mengaku sebagai dokter psikologi, kemudian membuka layanan, baik itu layanan kelompok atau layanan pribadi. Nah, kenapa kasus ini aneh dan aku mau bahas di sini? Karena menurutku beberapa hal atau beberapa aktivitas yang ada di dalam praktik terapi itu tidak sesuai atau tidak mengikuti kaidah dalam kode etik psikologi, alias aneh. Oke, jadi mari kita bahas bareng-bareng kasus ini. Kita lihat sebenarnya seperti apa ceritanya dan nanti kita akan coba bedah bareng-bareng. Ikuti terus. Untuk teman-temanku yang kurang mengikuti kasus ini, aku akan ceritakan asal muasal kenapa kasus ini bisa se-booming ini. Kasus ini diawali dari instastory seorang selebgram bernama Revina. Nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya, nanti akan aku taruh linknya di bawah akunnya, bahwa Revina diajak collab untuk membuat sebuah konten oleh seorang dokter psikologi. Berawal dari keingintahuannya atau kepo terkait si dokter psikologi ini, Revina akhirnya coba-coba mengecek latar belakang dari si dokter psikologi ini. Kenapa bisa kepo? Ternyata Revina menjelaskan bahwa beberapa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh si dokter psikologi ini agak aneh dan tidak bisa diterima jika memang benar si dokter psikologi ini adalah praktisi psikologi. Kemudian setelah Revina menelusuri, ternyata nama beliau ini ternyata tidak terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Dan kemudian Revina menanyakan apakah si dokter psikologi ini punya lisensi untuk menjalankan terapi atau praktik psikologi yang selama ini ia jalankan. Lalu tidak berhenti di situ saja teman-teman. Setelah Revina membuat instastory tentang dokter psikologi ini, banyak sekali DM yang masuk ke Instagramnya berupa laporan-laporan dari korban atau orang yang merasa sudah menjadi korban dari praktik psikologi yang dijalankannya terkait berbagai macam perilaku yang tidak etis secara kode etik. Contohnya pelecehan seksual, baik itu secara verbal maupun fisik, kemudian praktek terapi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini membuat kasus ini semakin besar. Kemudian setelah dari situ akhirnya terbukalah sebuah kenyataan atau sebuah fakta bahwa ternyata si dokter psikologi ini tidak memiliki lisensi resmi untuk melakukan praktik psikologi. Kasus ini semakin memanas ketika ada banyak akun yang melaporkan oknum dokter psikologi ini. Jadi banyak korban yang menjelaskan kejadian traumatis yang dialaminya, kemudian di-capture oleh satu akun atau beberapa akun untuk kemudian menjadi bukti digital bahwa si dokter psikologi ini pernah melakukan banyak hal terhadap klien atau pasiennya. Nah, setelah semua bukti-bukti itu beredar di Instagram ataupun di media sosial, tiba-tiba akun dari dokter psikologi ini hilang. Sebagai lulusan dari bidang ilmu psikologi, aku jujur merasa cukup resah dan jengkel dengan munculnya kasus ini. Apa ya? Kasus ini tuh seperti menciderai profesionalisme dari bidang ilmu psikologi ketika memberi bantuan psikologis kepada klien. Tidak jarang setelah kasus ini muncul, aku melihat berbagai macam klarifikasi atau bahkan penjelasan dari rekan-rekan psikolog
teman-temanku sendiri juga ada, untuk menjelaskan pada masyarakat bagaimana layanan psikologi yang seharusnya. Dan aku melihat keresahan mereka juga, di mana jumlah psikolog sangat-sangat sedikit, sementara jumlah masyarakat yang belum aware dengan kasus psikologi atau dengan kesehatan mental masih sangat banyak. Dengan munculnya kasus ini, aku secara pribadi resah sekali jika banyak yang menyalahgunakan ketidaktahuan masyarakat untuk kepentingannya sendiri. Di video kali ini aku sebenarnya tidak mau membahas siapa yang salah dan siapa yang benar di sini. Aku justru ingin membahas apa sih dampak dari kasus ini terhadap isu kesehatan mental di masyarakat kita. Selain itu, aku juga mau membahas jika memang oknum tersebut bersalah, apa saja kesalahan prosedur yang sudah dilakukan olehnya, sehingga nanti ketika kita akan mencari bantuan profesional untuk permasalahan psikologis kita bisa tahu membedakan mana yang kredibel, mana yang tidak. Oke, jadi kita akan mulai membahas pertama, apa sih dampak dari kasus yang muncul saat ini terhadap isu kesehatan mental masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kasus ini membawa dampak yang cukup besar bagi kondisi psikologis korban atau kondisi psikologi masyarakat di Indonesia secara umumnya, terutama wanita. Karena dari berbagai macam laporan dan berita yang ada, korban dari kasus ini kebanyakan wanita, dan kasus ini juga meninggalkan luka serta duka dan ketakutan bagi wanita secara umumnya. Berikutnya atau yang kedua, dampak dari munculnya kasus ini adalah ternyata kita bisa melihat di Indonesia atau di masyarakat kita saat ini masih banyak fenomena victim blaming dan social judgment. Alih-alih memberikan social support atau dukungan sosial bagi terduga korban, justru lebih banyak sekali kata-kata yang mengarahkan bahwa korban juga ikut bersalah atas terjadinya kasus ini, seperti salah sendiri mau digrepe-grepe, atau salah sendiri mau ikut atau mau diajak untuk meeting berdua, atau cari sensasi aja kerjaannya. Kata-kata seperti itu sesungguhnya sangat-sangat tidak suportif. Teman-teman, aku harap kita bisa bijak. Kita bisa melihat bahwa korban sudah mau untuk speak up atau melapor adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Sudah selayaknya sikap itu mendapat apresiasi dari masyarakat sehingga bisa menurunkan kesempatan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lagi kepada orang lain. Dan social support yang bisa kita berikan kepada korban atau terduga korban setidaknya akan memberikan kondisi lingkungan psikologis yang lebih baik untuk dirinya sehingga dia bisa healing lebih cepat. Dampak ketiga yang menurutku bisa muncul dari kasus ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga profesional psikologi bisa semakin menurun. Sudah aku jelaskan tadi di awal bahwa perbandingan antara jumlah psikolog dan juga jumlah masyarakat Indonesia sangat-sangat berbanding jauh. Jadi kalau boleh dibilang bantuan psikologis untuk masyarakat itu sangat-sangat kecil, sehingga dengan munculnya kasus ini dikhawatirkan masyarakat akan lebih tidak percaya lagi untuk mencari bantuan profesional yang dibutuhkan ketika mereka membutuhkannya. Nah, kali ini aku akan coba menguraikan beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari kasus ini, yaitu kita bisa membedakan mana layanan psikologi yang tepat dan mana layanan psikologi yang tidak tepat untuk kita ketika nanti kita membutuhkannya. Maka dari itu aku akan menjelaskan beberapa kesalahan prosedur yang sudah dilakukan oleh oknum dokter psikologi ini. Setidaknya ada 4 prosedur yang cacat di dalam layanan psikologi yang diberikan oleh oknum dokter psikologi ini. Yang pertama, sebagai pekerja kesehatan mental yang profesional, seorang praktisi diwajibkan memiliki syarat pendidikan tertentu, yaitu sekolah strata 1 atau sarjana psikologi dan sekolah strata 2 atau magister di bidang psikologi profesi, baik itu di bidang klinis, pendidikan, maupun di bidang psikologi industri dan organisasi. Dari riwayat penelusuran dokter psikologi ini, beliau sama sekali tidak memiliki pendidikan yang dianggap sah begitu di bidang S1 psikologi ataupun S2 magister profesi psikologi, sehingga bisa dibilang secara latar belakang pendidikan harusnya tidak bisa ya memberikan terapi. Yang kedua, sebagai tenaga profesional psikologi seharusnya psikolog
psikiater maupun pekerjaan lain itu dinaungi oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Kalau di bidang klinis, maka dinaungi oleh Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Sementara itu, oknum dokter psikologi ini kalau ditelusuri juga tidak dinaungi oleh kedua lembaga itu, sehingga seharusnya oknum ini tidak diperkenankan sama sekali untuk memberikan judgement, intervensi, ataupun diagnosa kepada seseorang ketika orang tersebut datang kepadanya. Seharusnya yang boleh dilakukannya adalah memberikan referensi atau merefer klien kepada tenaga psikologi profesional. Kenapa seperti itu? Ini masalah mental seseorang. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, jika tidak ada lembaga yang menaunginya, siapa yang mau bertanggung jawab, teman-teman? Di sini kita pasti tidak mau pilih-pilih kan? Kalau kita lagi sakit fisik, pasti kita akan datang ke dokter yang terpercaya. Seperti itu analoginya. Yang ketiga, melanjutkan poin sebelumnya, oknum dokter psikologi ini juga tidak memiliki surat izin praktik psikolog atau SIPP dan sertifikat sebutan psikolog atau SSP yang harusnya ada dan dimiliki oleh seseorang yang berpraktik secara profesional di bidang psikologi. Maka sosok ini atau oknum ini sebenarnya sangat tidak direkomendasikan untuk dijadikan rujukan dalam mendapatkan layanan psikologi profesional. Kenapa demikian? Karena tidak ada dasar dari oknum ini ketika memberikan tindakan atau memberikan intervensi psikologi. Yang keempat, banyak ditemukan kejanggalan dalam praktik intervensi atau praktik psikologi yang dijalankan oleh oknum ini. Kejanggalan-kejanggalan ini tidak sesuai dengan kode etik psikologi yang harusnya diikuti oleh semua praktisi yang bergerak secara profesional di bidang psikologi. Apa saja kejanggalan-kejanggalan itu? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, kejanggalan yang aku sendiri temukan ketika melihat contoh praktik yang dijalankan oleh oknum ini adalah seringnya oknum ini mengajak calon klien atau pasien begitu untuk membuat konten terkait penyembuhan jiwa. Jadi praktik psikologinya atau praktik terapinya ditunjukkan dalam bentuk konten, baik itu video, baik itu media visual yang akhirnya orang-orang bisa melihat. Padahal secara kode etik semua bentuk terapi, bentuk intervensi atau tindakan psikologi harus dirahasiakan, termasuk identitas klien, tindakan psikologi apa saja yang diberikan, karena itu menyangkut harkat dan martabat seseorang. Yang kedua, keanehan yang aku lihat adalah setelah sesi terapi atau sesi tindakan psikologi selesai dilakukan, seorang psikolog atau seorang praktisi seharusnya dilarang untuk menawarkan sesi lanjutan yang diembel-embeli dengan bonus terapi. Intinya adalah ajakan kepada klien untuk diberi tambahan, terapi tambahan. Seharusnya yang harus mengajak untuk melakukan sesi tambahan adalah klien. Ketika klien merasa bahwa membutuhkan pertolongan lanjutan, itu pun harus dilakukan secara terbuka, di mana psikolog dan juga klien sama-sama sudah menyetujuinya, dan memang psikolog merasa perlu bahwa klien ini mendapatkan terapi lanjutan, bukan dari psikolognya mengajak dan memberi embel-embel bonus terapi dan sebagainya. Karena apa? Terapi psikologi atau layanan psikologi akan berhasil ketika ada willingness atau kemauan dan readiness atau kesiapan dari seorang klien untuk bisa menolong dirinya sendiri. Yang terakhir, yang menurutku paling parah di sini, ternyata oknum dokter psikologi ini juga memiliki keakraban fisik bahkan seksual dengan kliennya atau korban-korbannya. Hal ini jelas-jelas melanggar kode etik psikologi pasal 44 ayat 1, di mana di situ secara garis besar dijelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi sangat tidak diperkenankan memiliki keakraban seksual terkait dengan layanan profesional yang diberikannya. Jadi sudah jelas bahwa ketika seorang psikolog ataupun juga ilmuwan psikologi mulai memberikan atau mulai terkait secara seksual dengan orang lain, terkait dengan layanan profesionalnya, berarti sudah bisa dipastikan bahwa layanan itu sudah bukan lagi layanan psikologi yang baik. Nah, itu saja teman-teman, tadi analisaku mengenai kasus yang saat ini sedang bergulir. Perkembangan terakhir sih aku mendengar atau juga membaca bahwa kasus ini sudah masuk ke dalam laporan pihak berwajib. Kita doakan yang terbaik untuk
kasus ini supaya mendapat keadilan yang benar-benar adil. Di luar sana, teman-temanku yang profesinya sudah psikolog, bahkan psikiater, juga sedang gencar-gencarnya memberikan campaign atau psikoedukasi bagi masyarakat untuk bisa memilah dan kembali percaya kepada layanan psikologi yang benar-benar kredibel. Asalkan teman-teman sudah memastikan bahwa layanan itu sudah terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia, atau psikolog bahkan psikiater yang menangani di layanan psikologi tersebut merupakan psikolog atau psikiater yang kredibel secara hukum. Layanan psikologi yang kredibel tidak akan memanfaatkan kondisi rentan dari kliennya atau pasiennya untuk kepentingan sendiri. Kami sebagai pekerja atau pegiat kesehatan mental ingin memberikan keyakinan pada teman-teman atau masyarakat bahwa kita semua ini adalah manusia yang berharga, baik secara fisik maupun secara mental. Maka dari itu teman-teman, mari kita bersama-sama terus-menerus mendoakan supaya korban yang pernah mengalami kejadian seperti ini bisa segera mendapatkan kedamaian kembali di dalam hatinya, serta mereka juga bisa berdamai dengan pengalaman traumatis yang dialaminya. Untuk kita juga, mari kita memberikan dukungan-dukungan positif kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita juga aware atau sadar dengan kondisi atau kesehatan mental kita sendiri dan kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa.